Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, iman, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini tema kajian atau pengajian adalah tentang kehebatan Al-Qur'an. Kehebatan Al-Qur'an ketika kita baca. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jika Al-Qur'an tersebut kita baca, maka dia mempunyai fadilah atau keutamaan khusus. Di antaranya hadirin sekalian, kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal itu. Di antaranya misalnya contoh hadirin sekalian tentang membaca surat Al-Baqarah. Membaca surah Al-Baqarah ini diterangkan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berfungsi mengusir jin, mengusir setan dari rumah. Jika ada sebuah rumah itu sering ada kedengaran hal-hal yang tidak diinginkan, atau bisa jadi penduduk rumah tersebut kesurupan, atau bisa jadi ada yang didengarkan hal-hal yang mencurigakan bahwa itu adalah merupakan kelakuan daripada setan atau jin, maka bisa dengan solusi mengusirnya dengan membacakan surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dibaca berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-Baqarah fi baitin, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di dalam sebuah rumah, fatafirru asyayatin, maka setan akan berlarian, akan pergi berlarian dari rumah tersebut. Dengan adanya dalil ini hadis sekalian, bukan solusinya kalau ada gangguan-gangguan setan di rumah, bukan solusinya bakar kamenyan, atau bukan solusinya panggil dukun, tetapi membaca surat Al-Baqarah. Bisa dibaca oleh sama-sama anggota keluarga, bisa dibacakan oleh orang lain, atau bisa dibacakan oleh diri sendiri, atau bisa dibacakan oleh ustadz di dalam rumah tersebut. Dan ini merupakan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah hadirin sekalian, ini memang panjang, 2 juz setengah. Kalau dibaca ya anggaplah kira-kira sekitar 3 jam atau 2 jam setengah membaca surah Al-Baqarah. Ada beberapa ulama yang memberikan saran bisa berkumpul 5 orang. 5 orang itu setiap orang setengah juz dibaca. Ada yang juz 1 setengah juz awal, ada yang setengah juz terakhir, juz 1, juz 2 juga begitu, dan juz 3 awal itu adalah surat Al-Baqarah. Hadirin sekalian, ini bisa kita amalkan. Fungsi Al-Quran atau kehebatan Al-Quran yang kedua hadirin sekalian, misalnya kalau mau selamat daripada siksa kubur, maka setiap malam membaca surat Al-Mulk. Membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan seterusnya. Itu dibaca setiap malam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadisnya bahwa siapa yang membaca surat Al-Baqarah setiap malam, maka dia dihindarkan dari siksa kubur. Ini dalam hadis disebutkan,
Sehingga ini bisa kita amalkan setiap malam. Apakah bisa setelah maghrib? Karena malam waktunya. Bisa setelah isya, bisa sebelum tidur, atau bahkan bisa sebelum subuh, karena waktunya adalah malam. Atau sebagian ada yang mengamalkan dengan pada saat sholat isya membaca surat Al-Mulk, atau pada saat sholat tahajud membaca surah Al-Mulk, atau pada saat melaksanakan sholat witir membaca surat Al-Mulk. Itu dikerjakan di malam hari. Begitulah kehebatan Al-Quran. Tadi yang pertama adalah surat Al-Baqarah, yang kedua ini adalah surat Al-Mulk. Itu surah Al-Mulk ada di juz 29 surat pertama di juz 29. Hadirin sekalian, yang ketiga kita akan sebutkan yaitu keutamaan membaca salah satu ayat ada di dalam Al-Quran, yang mana fungsinya ayat ini kalau kita baca di pagi hari, maka insya Allah kita akan terjaga dari mara bahaya, akan terjaga dari gangguan-gangguan di siang harinya. Kalau kita baca di sore harinya atau sebelum atau setelah maghrib menjelang itu, maka insya Allah malamnya kita akan terjaga dari gangguan-gangguan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah dalil hadis berkaitan dengan hal ini, yaitu adalah ayat kursi. Nah, ini hadirin sekalian, ayat kursi cuma satu ayat saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai terakhir satu ayat saja. Maka siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari, maka dia akan terjaga dari gangguan dan lain-lain sebagainya. Ini kehebatan Al-Quran yang ketiga. Kemudian yang keempat kehebatan Al-Quran yaitu insya Allah akan disembuhkan dari penyakit. Ada satu surat hadirin sekalian, dan ini terjadi terhadap sahabat Nabi. Sahabat Nabi sakit saat itu, lalu sakitnya dipegang oleh sahabat yang lain, lalu dia baca surat ini, lalu diungkapkan kepada Rasul tentang hal ini. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan salah, tidak melarang dan tidak menyuruh, artinya membenarkan hal ini. Ini namanya hadis takriri. Apa itu hadirin sekalian? Membaca surat Al-Fatihah. Ternyata surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai wasilah obat penyembuh penyakit surah Al-Fatihah. Kalau ada yang misalnya yang sakit lutut, dipegang seperti sahabat ini, pegang lututnya kemudian membaca surah Al-Fatihah. Orang yang demam, pegang kemudian baca surah Al-Fatihah. Kemudian ada orang yang sakit tangannya, pegang membaca surah Al-Fatihah. Tetapi harus disertai keyakinan sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah bahwa syifa, dia itu adalah sebagai obat. Makanya orang-orang Arab hadirin sekalian itu, rumah sakit di Arab itu jarang pasiennya. Berbeda kalau kita di Indonesia, rumah sakit Bayu Asih banyak pasiennya. Rumah sakit Sentosa Bandung banyak pasiennya. Kalau di Arab, waktu saya menyaksikan termasuk di Mesir, pasiennya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak orangnya? Ada ulama yang ditanya, kenapa di Arab jarang ada yang sakit? Ternyata mereka itu sebelum ke dokter pada saat sakit mengamalkan dulu sesuai dengan syariat. Di antara yang diamalkan adalah membaca surah Al-Fatihah ketika dia sakit dan dia pegang sakitnya tersebut. Dan ini bisa kita amalkan. Hadirin sekalian, itulah tadi beberapa hal yang sesungguhnya bermanfaat untuk kita di dalam hal membaca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Yasin itu manfaatnya banyak. Yasin bisa jadikan sebagai talqin dan lain-lain sebagainya. Kalau ada kesukaran bisa membaca surah Yasin menurut sebagian daripada ulama. Tapi secara keseluruhan Al-Quran 30 juz itu adalah syifa'un lima fis sudur. Dia itu adalah merupakan obat di dada, artinya obat hati.
Jadi kalau ada orang yang punya kesukaran setiap hari, tinggal kembali ambil Al-Quran baca, insya Allah Allah akan menenangkan hatinya. Orang yang punya jiwa gundah gulana, suka marah-marah, maka caranya adalah menenangkan hatinya, menenangkan masalahnya, menghilangkan masalahnya dengan membaca Al-Quran. Orang yang punya penyakit asam lambung, yang biasanya stres, untuk salah satu obatnya itu dengan membaca Al-Quran. Saya termasuk orang yang pernah sakit asam lambung, maka salah satunya terapinya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Orang yang punya darah tinggi, yang biasanya suka marah-marah, untuk menenangkan itu secara otomatis, menenangkan pikiran supaya tidak marah-marah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ternyata Al-Quran hadirin sekalian, ketika kita baca, memberikan stimulus sakinah, yaitu adalah ketenangan terhadap orang yang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua untuk selalu membaca Al-Quran. Tentunya kalau membaca Al-Quran, kita baca sesuai dengan makharijul huruf. Kalau belum sesuai, maka kita belajar. Kalau misalnya kita belajar tidak bisa offline, maka bisa dengan online. Maka mudah-mudahan insya Allah ke depan kita akan membahas tentang manfaat lain daripada membaca Al-Quran secara umum. Kalau yang tadi kita sebutkan adalah manfaat yang disebutkan hadis secara sahih, manfaat membaca surat ini manfaatnya ini, surat ini manfaatnya ini, ayat ini manfaatnya ini, dan secara umum. Nanti kita akan bahas ada manfaat ukhrawi daripada membaca Al-Quran dan bagaimana juga cara membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga kita insya Allah diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran lewat mushaf yang kita bawa, bisa jadi ada mushafnya yang besar, maka kita bawa yang kecil mushafnya, namanya mushaf saku, bisa di saku, disimpan di saku supaya bisa dibaca setiap saat. Seandainya tidak bisa membaca mushaf saku karena tidak bawa mushaf yang kecil, yang besar apalagi nggak bisa dibawa, maka tinggal download aplikasi Al-Quran. Sudah banyak aplikasi dari Play Store untuk selalu bisa membaca Al-Quran, apakah di kantor, apakah di masjid, apakah lagi sedang istirahat, lagi duduk-duduk, tidak ada aktivitas, maka bisa disempatkan untuk membaca Al-Quran. Di antara rekomendasi bisa di-download itu adalah Quran Base. Itu sudah sangat bagus, standar untuk dibuka aplikasinya dan dia ada batas-batas bacaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.